Pertolongan pertama yang harus diberikan pada anak dengan pneumonia adalah kita harus berikan oksigen supaya anak itu tidak kekurangan oksigen. Jadi yang pertama tentu harus diberikan oksigen. Kemudian anak-anak dengan pneumonia biasanya dia juga karena sesak napas, dia susah minum gitu ya, apalagi kalau bayi-bayi muda yang dia sebagian besar makanannya adalah air susu gitu ya, sehingga kita harus pastikan cairannya cukup. Kalau dia tidak bisa minum lewat mulut, kita bisa bantu dengan menggunakan selang yang langsung ke saluran pencernaannya atau ke lambungnya. Kalau tidak bisa juga dengan itu, maka kita bantu dengan infus. Memastikan agar kecukupan cairannya cukup. Kemudian berikutnya adalah pemberian antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini tapi tujuannya tentu untuk membunuh kuman yang menyebabkan pneumonia tersebut. Kalau pneumonianya berat, antibiotiknya harus diberikan secara infus juga. Tapi kalau masih ringan, bisa diberikan melalui mulut ya, atau diminum obatnya. Obat utamanya adalah antibiotik. Karena tadi sebagian besar penyebab pneumonia adalah, terutama untuk di negara berkembang, itu adalah bakteri. Sehingga harus kita berikan antibiotik, dan pneumonia ini mengancam jiwa. Biasanya bisa menyebabkan kematian. Karena itu kita harus memberikan antibiotik sesegera mungkin kalau kita mendapatkan anak dengan pneumonia. Obat-obat yang lain sebenarnya hanya bersifat mengurangi gejala saja. Misalnya kalau anak ada demam, kita boleh berikan obat penurun panas. Gitu. Kalau anak itu ada batuk-batuk yang mengganggu sekali dengan lendir yang kental, ya, selain kita berikan cairan yang cukup, mungkin kita bisa berikan pengencer dahak, seperti itu. Ya, pertama kematian ya, yang jelas, karena tadi seperti disebutkan bahwa data di dunia maupun data nasional memang menunjukkan pneumonia ini sebagai penyebab kematian utama, tadi karena terlambat untuk dideteksi, sehingga terlambat untuk ditangani, maka dia akan menyebabkan kematian yang disebabkan karena kekurangan oksigen tadi. Kemudian penyebab yang lainnya, apalagi yang lainnya ya akan menyebabkan perawatan di rumah sakit juga lebih lama, apalagi kalau ada komplikasi, misalnya terdapat cairan pada jaringan paru yang menyebabkan harus cairan itu dikeluarkan, dan itu juga akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain gitu ya kalau tidak ditangani secara tepat. Mencegah bronkopneumonia pada bayi, yang pertama tadi tentu harus kita kenali faktor-faktor risiko terjadinya bronkopneumonia. Yang pertama adalah kita tahu penyebabnya sebagian besar adalah infeksi, sehingga kita harus memberikan pencegahan berupa imunisasi kepada anak-anak. Imunisasi yang lengkap, mulai dari imunisasi BCG, kemudian DPT, kemudian campak ya. Intinya jadwal-jadwal imunisasi itu harus lengkap supaya kita bisa melindungi anak semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, pastikan kita memberikan anak itu ASI eksklusif kalau dia bayi. Ya, kemudian yang ketiga harus berikan makanan yang bernutrisi dengan kecukupan vitamin ya. Kemudian juga yang penting juga adalah harus menghindarkan asap rokok di dalam rumah. Karena asap rokok ini sangat kuat bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan sehingga memudahkan terjadinya bronkopneumonia atau radang paru pada anak.